Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita. Dan Alhamdulillah sudah hadir narasumber yang ada di sebelah kiri saya. Yang pertama ada Bapak Training Hartanto SEMSI. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan, Pengembangan dan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Dan di sebelah ujung ada Ibu Endang Kurnia Maharani SOS MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan, Ekspor, dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar bahagia semuanya, bahagia? Alhamdulillah. Harus bahagia dan baik. Bahagia dan sehat, baik-baik. Dan pemirsa, untuk kali ini kita akan menyampaikan topik yaitu kebutuhan bahan pokok jelang Ramadan untuk tahun ini ya 2023. Beberapa hari lagi kita memasuki bulan Ramadan dan tentunya akan sangat penting sekali kebutuhan pokok kita bahas di sini. Bagaimana perkembangannya kita simak bersama terlebih dahulu bersama beliau. Silakan, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pemirsa MTA TV. Kami dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta, seperti tahun-tahun yang lalu, kalau mendekati bulan Ramadan dan nanti Idul Fitri, tetap mesti pergerakan itu naik. Gitu, Jadi sudah hal yang rutin, jadi seperti tahun-tahun yang kemarin, kebutuhan barang pokok tetap ada fluktuasi kenaikan. Jadi kita memang, tugas kami selaku di Dinas Perdagangan di bidang pelayanan, kita mengadakan monitoring. Jadi kita monitoring di 3 pasar, di Pasar Legi, Pasar Gede, dan Pasar Nusukan. Jadi kita tiap hari melakukan monitoring terhadap 20 komoditas. Jadi ada beras, ada cabai, ada tempe, ada ya semua komoditas yang kita kebutuhan pokok, itu kita monitoring. Lalu ada barang penting juga, barang penting itu ada semen, ada baja ringan, ada triplek, itu juga menjadi kebutuhan dari pengawasan dari tugas fungsi kami di bidang pelayanan khususnya. Lalu juga terkait dengan bahan bakar minyak, Mas. Jadi kita juga monitoring terhadap di SPBU, lalu Hiswana Migas terkait LPG subsidi. Jadi kita itu memonitoring selain di 3 pasar juga kita monitoring di tempat distributor terkait kebutuhan barang penting dan juga di Pertamina maupun Hiswana. Jadi itu merupakan salah satu tugas fungsi kami yang ada di Dinas Perdagangan. Jadi seperti itu secara garis besarnya. Ya, baik. Ya, sebelumnya nanti kita informasikan ya pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000. SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Baik. Kalau untuk ya ini ada Ibu Endang ini ya tentang pengembangan ekspor dan pemasaran produk dalam negeri. Sejauh mana event di nasional ini mempengaruhi komoditas baik yang diekspor maupun yang diimpor? Apa juga kena kenaikan itu? Ije, matur nuwun Mas Tony. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati, yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kita saat ini bisa bertemu di MTA TV ya Pak ya. Terkait dengan tema kita kebutuhan pokok jelang Ramadan. Kalau tadi di bidang Pak Training itu beliau melakukan monitoring terkait dengan ketersediaan bahan pangan. Kalau di bidang kami menikah nanti tugasnya adalah untuk pengawasan peredaran kaitannya dengan kebutuhan pokok di jelang Ramadan. Jadi memang salah satu tugas fungsi kami terkait dengan pengawasan peredaran barang menikah adalah untuk menjaga
ketersediaan barang yang beredar di masyarakat menika dalam kondisi yang layak edar dan layak konsumsi. Sehingga kami melakukan pengawasan ke pasar-pasar tradisional juga ke toko modern. Nah, ini memang rutin kami lakukan, apalagi menjelang hari-hari besar, hari raya ngaten seperti menjelang Ramadan menika kan tentunya konsumsi masyarakat untuk kebutuhan pangan menika akan meningkat. Nah, ini kami lakukan pengawasan. Ini kami lakukan rutin selama setiap bulan menika kami lakukan pengawasan ke pasar tradisional maupun toko modern. Kemudian ketika menjelang hari raya atau hari besar ngaten menika kita lakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait. Hari ini jadwal kami juga Pak Nun Sewu, makanya saya sowan ke sini ini dengan PDL pakaian lapangan karena sebenarnya kami hari ini juga tim kami ini berjalan bersama OPD yang lain untuk pengawasan di 2 pasar tradisional dan 2 toko modern. Nah, kalau keterkaitan dengan menapa ekspor, adanya event-event yang terselenggara menika ekspor untuk Kota Surakarta. Kalau kami melihat dari data kami, karena kami menika melayani penerbitan surat keterangan asal atau Certificate of Origin, menika adalah dokumen penyerta barang ekspor Indonesia untuk masuk ke negara tujuan ekspor. Untuk kondisi tahun 2022 kemarin ekspornya baik Pak. Jadi ekspor Kota Surakarta menika dibanding tahun 2021 meningkat. Nah, untuk tahun 2023 menika harapannya juga akan semakin baik. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya kalau kegiatan ekspor menika sangat dipengaruhi oleh negara tujuan ekspor. Jadi untuk kondisi saat ini masih baik untuk progres ekspornya. Ya, baik, di menit-menit awal kita ingin tahu yang ekspor dulu ya. Oh, boleh. Nanti yang lebih dalam kan dalam negeri sudah biasa. Nah, barometernya apa untuk 2021 ke 2022 masuk kategori baik, ya kan? Kita tahu kan itu masih berlaku pandemi. Ya kan? Iya. Apa barometernya nih? Apakah negara tujuan itu tambah ordernya atau gimana? Jadi mungkin karena dipengaruhi 2002 menikah sudah ada beberapa negara tujuan ekspor yang membuka pelabuhan bongkarnya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa selama pandemi banyak negara tujuan yang melakukan lockdown sehingga pelabuhan bongkarnya juga tertutup. Akhirnya produk kita tidak bisa masuk ke sana. Nah, itu order-order yang mungkin sudah dilakukan ini terkirimnya di 2022. Kami melihatnya dari nilai ekspor yang masuk, yang kami rekam melalui Certificate of Origin yang kami terbitkan. Kalau saya dengarkan bincang-bincang dengan, saya kan baru ketemu beberapa pengusaha nih ya. Iya. Jadi saya tanya, bagaimana untuk ya belum pasca 100% sih ya, setelah COVID ini. Kan sebelum COVID kan sebenarnya sudah sedemikian prospektif ya, karena banyak order di sektor wisata, properti dan perdagangan ekspor impor juga. Tiba-tiba kan skala masif di internasional kan terkena COVID itu. Otomatis kan banyak orderan yang nggak bisa terkirim karena regulasi di bidang kesehatan kan. Nah, pasti tahun 2020, 2021 itu kan buruk sekali rapotnya. Tapi bukan rapot kinerja kan itu ya, karena situasi itu kan force majeure lah masuk itu. Nah, baru terkirim tadi sudah disampaikan 2022. Kan ini sama saja memindahkan skala saja ya, yang dulu belum terkirim dari terkirim lagi. Nah, sekarang yang di 2023 kelihatannya kan semakin cerah nih, karena sudah tidak ada beberapa agenda-agenda PPKM dan lain sebagainya. Proyeksinya bagaimana? Ya,
Memang harapan kita di 2023 ini akan lebih baik dari 2021 dan 2022. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa geopolitik yang terjadi di negara tujuan ekspor ini juga akan berpengaruh. Nah, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa situasi di wilayah Eropa menikah kan juga belum belum kondusif untuk apabila ada ekspor ke sana gitu. Tetap berkurang Pak ini. Kalau merekam dari teman-teman pelaku ekspor memang masih belum baik lah kalau untuk masuk ke Eropa. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya untuk ekspor negara tujuan ekspor yang dari kota Surakarta menikah memang masih ke pasar tradisional. Artinya ke negara-negara tradisional seperti pasar Amerika, Eropa, ngaten. Nah, kita memang dari Kementerian Perdagangan, kemudian kita juga support ke teman-teman pelaku untuk mulai mengembangkan pasarnya menikah ke pasar non-tradisional. Nah, ini kita lakukan melalui sosialisasi, kemudian melalui informasi-informasi regulasi terbarukan, juga fasilitasi-fasilitasi yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan untuk pengembangan pasar ekspor. Sementara ya. Kalau di edisi kayak semacam ini ya, di Ramadan ya. Kalau tadi kan ekspor ya. Impor terbesar apa setiap kalender event Ramadan? Kalau sejauh ini kebetulan kami belum merekam secara lengkap kaitannya dengan barang impor yang masuk. Tapi memang biasanya yang masuk ke kita itu adalah bahan baku, Pak. Jadi bahan baku yang mendukung industri di dalam negeri. Ini yang paling banyak. Satu contohnya misalnya untuk industri TPT, ngaten. Ini kan ada bahan-bahan yang akhirnya harus tetap impor, misalnya untuk bahan bakunya, benang, kapasnya, begitu. Nah kebetulan kalau Solo menikah memang komoditas ekspornya yang utama adalah TPT, tekstil dan produk tekstil. Kemudian kita memisahkan batik. Sebenarnya batik itu juga masuk kategori TPT karena Solo ini adalah kota batik, makanya kita lepaskan batik menikah dari TPT. Jadi ekspor utamanya di TPT, batik, kemudian ada kantong plastik, kemudian juga ada furniture menikah yang menjadi ekspor utama kota Surakarta. Kalau furniture dan plastik dan batik ini saya percaya karena saya sudah lama mengikuti pergerakan ekspor itu sejak tahun 2002 lah ya. Itu kemudian saya tahu pelakunya kan. Nah, kalau untuk sentra industri sebenarnya kalau bicara kota Solo apa benar Solo murni atau termasuk kota yang di sekitarnya, kabupaten yang sekitarnya, Sragen, Karanganyar dan lain sebagainya? Ya. Kebetulan kalau yang kami aturkan ini tadi kondisi Solo murni, kota Surakarta. Walaupun memang kaitannya dengan penerbitan surat keterangan asal yang kami matur tadi, Dinas Perdagangan Surakarta menikah melayaninya tidak hanya untuk kota Surakarta, tetapi Solo Raya. Solo Raya ya. Karena memang IPSKA menikah adalah instansi penerbit surat keterangan asal yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan. Nah, untuk Jawa Tengah menikah hanya ada 5. Kebetulan yang pertama menikah di Disperindak Provinsi Jawa Tengah di Semarang, kemudian Disperindak Kop Kabupaten Cilacap, kemudian Dinas Perdagangan Kota Surakarta, kemudian Balai Tembakau Surakarta, menikah yang ada di Kartosuro, menikah di bawahnya Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir menikah kawasan ekonomi khusus Kendal. Nah, sehingga untuk teman-teman pelaku usaha yang ada di Solo Raya, menikah pengurusannya melalui kami Dinas Perdagangan. Tapi memang ini datanya kita pisah. Kami melihat yang kami aturkan tadi untuk kota Surakarta. Satu lagi sebelum kita beralih ke dalam negeri ya. Sebenarnya dari kuantum itu banyak di kota Solo atau di kabupaten sekitar, sentra industri, pabrik lah.
di luar Solo. Di luar ya? Solo Raya. Kita lihat kan kalau Solo itu kan tempatnya orang transaksi lah gitu ya. Pramila mungkin kami bisa matur. Kota Surakarta menikah sekarang untuk furniturnya. Kalau dulu itu menjadi menapa nggih? Ekspor utama nomor 1 istilahnya sebelum 98. Tetapi saat ini menjadi urutan ketiga, keempat malah. Karena apa? Teman-teman pelaku UKM, pelaku ekspor untuk Solo ini ketika perusahaan menikah semakin berkembang, ekspansinya tidak di Solo, sudah di luar Solo. Nah, biasanya alamat ekspornya sudah bukan di Solo lagi, sudah di sekitar Solo. 20 tahun terakhir pergerakannya ada di sekitar Solo kan? Iya, Pramila menikah. Bisa kita identifikasi dengan pembukaan lahan industri baru beserta penyerapan tenaga kerja kan di situ. Baik, kita beralih ke Pak Training lagi nih ya. Ya. Ini persiapan dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta apa ini? Nanti kan pasti akan banyak transaksi terjadi di situ. Dan juga barang-barang itu keluar semua. Baik yang baru saja dibuat maupun stok-stok. Bisa saja kan stok tahun yang lalu ini keluar lagi, yang kemarin tidak beruntung untuk dibuat transaksi, ini keluar lagi. Pengendaliannya bagaimana? Gini Mas, jadi kualitas dan harga maksudnya. Begitu. Kalau kita memang terkait pantauan itu kan kita juga ada stok juga kita selain menjaga stok juga stabilitas kebutuhan. Jadi untuk seperti kemarin malam kita juga sudah mengundang distributor yang ada di Kota Surakarta, ada beras, ada cabai, ada bawang seperti itu. Kemarin malam berarti hari Senin. Tadi malam. Iya. Tadi malam. Senin malam. Iya, Iya, kita ada acara di Loji Gandrung, kebetulan kita mengundang antara TPID dengan distributor dengan kita. Jadi kebetulan kita mengundang terkait dengan ini menjelang untuk bulan Ramadan dan Idul Fitri terkait dengan stabilitas stok harga maupun barang. Jadi kita harus antisipasi nanti untuk kedepannya itu barang-barang itu harus ada, karena nanti Lebaran itu mesti banyak sekali orang yang membelanjakan untuk membeli kan gitu. Tadi kita sudah mengantisipasi, dan kebetulan tadi malam juga kita sudah dapat info dari beberapa distributor bahwa stok di Kota Surakarta adalah aman. Jadi itu yang paling menggembirakan, karena terkait kebutuhan pokok kita stok aman dan ada. Jadi nanti tidak perlu khawatir kan seperti itu. Seperti itu. Jadi gitu. Terus terkait pengawasan, lah kebetulan Ibu Indah juga ada terkait pengawasan hari ini. Tadi ada pengawasan terkait yang kadaluarsa itu. Sebelum kesini, berarti habis dari sini nanti lanjut ke pengawasan ya. Jadi kebetulan kan hari ini Bu Indah ada pengawasan bidang jadi kita saling berkolaborasi. Memang kita sama-sama satu di instansi. Jadi memang untuk kegiatan kita bareng-bareng seperti itu. Betul, cocok kemarin malam. Saya dapat beritanya. Siap. Saya langsung cek di distributor beras kan? Ada distributor beras ada. Jadi beras walaupun memang ini harga, kebetulan Bulog juga kita undang bahwa Bulog terkait persediaan stok itu untuk di Kota Surakarta juga aman. Harga kalau beras medium juga masih di bawah HET, jadi 9.000 kalau di pasar kan, di Bulog masih 8.450 kalau seperti itu. Itu gudang. Harga di gudang kan? Kalau nanti jadi pemirsa jangan kaget nanti beliau bukan itu harga di gudang. Di gudang Jadi bukan di distributor. Bukan di agen beras premi, bukan di reseller medium, beras medium. Jadi memang kita seperti itu. Jadi stok aman, terus barang kebutuhan pokok yang lain juga cabai itu memang ada fluktuasi kenaikan. Hari ini aja harga juga ada kenaikan, tapi kita masih teman-teman di lapangan untuk monitor, karena kita tiap hari harus monitor dan kirim ke SP2KP itu ke Kemendak. Jadi untuk Kota Surakarta kebetulan tadi ada 3 pasar yang notabene kita untuk pemantauan itu tiap hari kita harus laporan ke Kemendak lewat SP2KP, lalu ada yang ke provinsi juga kita ada laporan seperti itu. Di tahun 2022 masuk tahun 2023 operasi pasar yang dilakukan komoditasnya apa saja?
Kalau yang 2022 kemarin kita ada operasi pasar terkait cabai merah ada yang di Balai Kota, lalu di Car Free Day 22, lalu operasi minyak goreng. Minyak goreng ya, kita karena pada waktu itu memang kita betul-betul kesulitan minyak pada waktu itu, kita minyak goreng tetap kita ada operasi pasar karena sebentar. Jangan sebut merek ya. Enggak. Minyak goreng ini yang curah atau yang kemasan? Kebetulan kemasan. Ya, kemasan. Ada yang curah juga pada waktu 22 itu kita pernah ada curah. Karena memang curah pada waktu itu stok terbatas. Jadi kita ada OP untuk curah dan untuk pelaku UMKM dan untuk pedagang gitu. Yang tahun 2022. Nah, kebetulan untuk tahun 2023 kita juga ada operasi pasar. Jadi untuk pasar-pasar ini juga ada operasi minyak kemasan, minyak goreng kemasan di pasar-pasar Kota Surakarta. Terus besok hari Rabu, besok pagi kita ada di Mojosongo dengan Pak Wakil dengan pedagang pasar Mojosongo. Jadi kita ada operasi pasar di sana besok pagi. Ya, seperti itu. Jadi cabai merah, minyak goreng sama beras ya ini ya? Ya. Kalau operasi pasarnya? Ya, operasi pasarnya beras sama minyak goreng. Itu ya? Kalau yang tahun ini. Ya, karena beras itu bulog tiap 3 hari sekali kirim ke pasar. Ya, bulog. Terus Dinas Pertanian Ketahanan Pangan itu juga ada operasi pasar. Ya, kalau Dinas Pertanian. Nah, sebenarnya operasi pasar ini biasa dilakukan berapa lama? Jadi gini, operasi pasar itu kalau dilaksanakan selama kebutuhan masyarakat barang itu langka dan tidak ada, itu baru kita pemerintah hadir kan seperti itu. Jadi dalam kalender 1 tahun itu berarti lihat event. Iya, event. Peristiwa jadi, ya. Kalau nanti mungkin kalau mau ada lebaran ini kita mau ada pasar murah lain. Pasar murah kan untuk mencukupi kebutuhan mendekati karena hari itu besar. Kan itu temporer ya. Kalau pasar murah kalau memang benar barang itu langka, pemerintah hadir. Ya, kita hadir untuk operasi pasar. Jadi bukan berarti ini kalender event dalam 1 tahun setiap bulan ini atau bulan ini ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau pasar murah ada. Kalau mendekati kalau mendekati Lebaran, mendekati hari besar kan ada pasar murah. Baik pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu memberikan kesempatan Anda untuk persiapan pertanyaan di sesi yang kedua. Silakan di 0271 6793000 SMS dan di WA kami di 08 11 255 3000. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali di Kota Kita setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Kota Kita di kesempatan pagi kali ini. Masih bersama Dinas Perdagangan Kota Surakarta ya. Di sini ada banyak yang bisa mengetahui dan menyerap aspirasi Anda, silahkan Anda manfaatkan di line telepon 0271 6793000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Baik. Ini saya bacakan WA ya nih Pak Training dan Bu Endang ya. Ini dari Bapak Handoko yang ada di Sragen. Ya. Bagaimana langkah Dinas Perdagangan mengatasi populasi RMU atau Rice Milling Unit atau penggilingan padi yang tidak sebanding dengan produktivitas gabah dari petani, sehingga mengakibatkan inflasi gabah terus-menerus? Wah, teknis banget ini. Iya. Tidak sebanding dengan. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Ya, mungkin saya terkait dengan populasi RMU. Jadi kan memang kalau di Kota Surakarta itu tidak ada lahan pertanian. Betul, Kalau di Surakarta tidak ada lahan pertanian, tapi untuk distributor beras ada di Kota Surakarta banyak. Kota-kota penyangga banyak. Jadi memang di Kota Surakarta ada jasa, perdagangan jasa. Jadi untuk terkait dengan gabah, jadi memang beras itu kalau di Kota Surakarta distribusinya memang kita kemarin terkait dengan
distributor yang tadi malam untuk kita kumpulkan itu untuk gabah memang pasokannya itu cukup ada masuk harga, tapi terkait dengan kuota karena ini memang musim panen Pak, jadi itu musim panen, jadi untuk memang stok ada lumayan banyak seperti itu. Nah terkait dengan populasi RMU yang tidak sebanding kita dengan harga gabah lah. Ini yang harus kita hitung karena kalau di Kota Surakarta kan ya itu tadi kita tidak ada penggilingan padi pun kita tidak ada masalah seperti itu. Karena ini tempatnya transaksi. Ya, kita cuma transaksi aja jual beli terkait dengan distribusi beras. Komoditasnya ada di kota penyangga. Iya, seperti itu. Oke. Baik. Oke. Cukup itu ya? Ya cukup. Baik, itu. Yang kedua dari Pak Hafid ya. Mengapa beras yang non OP ya termasuk mahal sekalipun dari Bappenas sudah menerbitkan edaran terbaru? Wah, berarti update ini ya. Update terkini ini. Jadi kan kita kan lihat di awal tahun 2023 kan ada beredar banyak beras OP ya, operasi pasar. Gitu kan. Itu mengapa kok nggak bisa mendongkrak beras yang non OP begitu? Jadi gini. Kemarin Bulog itu juga memberikan terkait dengan gambaran, terkait gambaran prognosa maupun stok yang ada di Bulog. Jadi memang Bulog itu sudah mulai awal Januari itu sudah ada OP di pasar, di pasar Kota Surakarta khususnya di pasar pantauan di 3 pasar, dan di wilayah. Di wilayah ada di kelurahan, yang notabene kalau yang di kelurahan karena Bappenas bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, yang jadi leading sektornya Dinas Pertanian bekerjasama dengan Bulog. Kebetulan yang melaksanakan OP di wilayah adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kalau kita yang ada di pasar seperti itu. Untuk jadwal OP memang kualitas berasnya bagus Pak. Kalau yang kemarin kita cek di pasar itu kualitas beras medium itu juga bagus, dan juga saya sendiri pernah membeli karena juga mau mencoba membeli dari beras itu juga kita rasakan juga. Sudah merasakan? Sudah merasakan. Yang mateng ya? Yang mateng enak, iya enak. Nasi enak. Berarti kan? Ya nasi enak juga. Nasi OP ya? Iya, kita juga membeli di pasar gitu. Oke. Ya, itu. Baik, Anda bisa bergabung lagi di line telepon maupun di SMS dan WA ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi beberapa operasi pasar ya sudah dilancarkan ya. Dan khususnya kita mengerucut ke jelang Ramadan ini. Biasanya kalau dari tren tahun ke tahun, taruhlah mengesampingkan era Covid ya. Sebelum Covid begitu ya. Biasanya komoditas yang paling melonjak tajam kebutuhannya apa? Sebelum Covid ya tetap cabai rawit, daging ayam. Malah itu ya? Iya. Bukan gula ya, kan buat kolak semua. Gula juga ada, sebelum yang ranking tertinggi malah cabai. Gula juga ada. Jadi ada beberapa komoditas 4 sekitar 5 ya, gula, cabai rawit, telur, karena kan untuk membuat roti, kue, telur, sebelum terigu ya. Ini kan sudah pada buat nih. Ya, ini udah. Sebelum Covid trennya naik yang seperti itu. Ya. Tapi kalau yang setelah ini yang akhir-akhir menjelang mau Lebaran ini yang menjadi tren tetap masih cabai rawit. Kalau yang beras kan sudah dari dulu awal itu sudah trennya kan naik memang beras, tapi kan sudah diakomodir untuk tetap stok ada kalau beras. Terus yang lainnya komoditas untuk telur stabil, masih ada stok stabil. Terus yang kebutuhan untuk pokok yang lain selain telur untuk ayam potong juga masih stabil harga, tidak ada kenaikan secara signifikan. Sejauh mana analisa dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta variabel BBM ini mempengaruhi stabilitas harga? Jadi gini, terkait analisis terkait BBM yang ada di Kota Surakarta untuk komoditas kebutuhan barang pokok. Jadi selama ini dalam pantauan itu masih tidak ada pengaruhnya, karena dalam artian tidak ada pengaruh itu harga walaupun
BBM naik ya tetap menyesuaikan, tetap barang ada dan harga juga ada yang memang salah satu komoditas tertentu aja yang naiknya kan itu ada. Jadi untuk BBM kayak tadi malam juga kebetulan Pertamina memberikan gambaran prognosa terkait keadaan yang ada di Kota Surakarta untuk BBM menjelang bulan Ramadan maupun itu juga aman terkait BBM ya, karena maupun LPG bersubsidi juga aman karena masih banyak ada stok. Aduh. Ya. Ya. Rentang berapa lama dari pasca Lebaran? H-1, H-2 sampai berapa lama? Biasanya masa-masa ini kebutuhan yang melonjak dan harga yang terkoreksi naik beberapa waktu itu berapa lama sih buntutnya gitu loh? Sampai H+ berapa gitu? Oke. Selama pantauan kita untuk kegiatan monitoring, jadi biasanya kalau H-2 minggu seperti ini kan sudah ada pergerakan naik. Oke, H2 minggu itu sudah ada pergerakan naik. Untuk setelahnya, biasanya setelah Lebaran, ya biasanya 2 minggu itu sudah landai lagi. Sudah turun lagi, iya. Biasanya seperti itu. Pantauan di teman-teman kalau biasanya seperti ini, memang barang-barang sudah ada yang naik, salah satu komoditas mungkin itu, nanti pada waktu hari Lebaran memang seperti yang tadi malam itu dari BI memberikan statement, memang kalau Lebaran itu kan ibaratnya udah celengan itu loh semua uang dikeluarin, semua tabungan dikeluarin untuk apa? Ya untuk membeli, untuk persiapan misalnya buka-buka bersama, ada tambahan lauknya, ada tambahan kolaknya, ada tambahan es buahnya yang sebelumnya mungkin tidak ada lah itu kan. Belum lagi kan yang dibagi-bagi ke seperti itu, cucu keponakan dan lain-lain. Jadi memang momen-momen Lebaran memang seperti itu gitu ya. Tertinggi ya peredaran uangnya. Iya. Kalau dari pantauan juga sekarang kan sudah melazimi beberapa tahun terakhir, walaupun belum ada 10 tahun, yaitu perdagangan online. Nah, bahkan bisa mengguncang perdagangan offline ini. Sejauh mana cara mengendalikannya? Kalau Ibu Endang kan bisa datang ke toko, ya kan, yang pasar modern atau pasar tradisional. Yang online gimana ngeceknya? Gimana caranya? Udah nemu formulanya enggak? Karena kan banyak toh kita beli, ya toh tiba-tiba datang enggak sesuai ekspektasi. Ya kita kan ribut sama transporternya, sedangkan transporternya kan enggak ada urusan sama barang. Yang penting ini barang atas nama sampean, ini terima tanda tangan selesai saya pulang gitu. Gimana? Ya, memang saya untuk perdagangan online ini memang apalagi pasca pandemi, karena adanya pandemi meninggalkan memang peningkatannya sungguh luar biasa. Ya, memang secara kami melakukan tidak memungkinkan. Tetapi kami memang selama ini banyak aduan sebenarnya masuk ke kami juga. Ini gandeng YLKI enggak nih waktu kalau ada koordinasi kayak macam menjelang Lebaran gini? Kalau selama ini belum, kami dengan BP POM karena biasanya kami kedaluarsa BP POM kemudian BP POM kan berarti terkait produsennya ya kan? Ya, nanti di kemasan produknya, kandungannya gitu, izin edarnya gitu, kemudian DKK, kemudian Dinas Pertanian, Satgas Pangan Polres, itu biasanya yang kami gandeng. Nah, terkait dengan yang perdagangan online ini tadi, memang selama ini ketika ada aduan, ada kasus-kasus seperti itu, kami koordinasikan dengan provinsi, bahkan sampai ke Kementerian Perdagangan biasanya kasus-kasus itu. Dan kami memang selama ini, sejauh ini, ketika kami menyampaikan ke masyarakat itu bagaimana sih trik
triknya untuk belanja, tipsnya untuk belanja online itu seperti apa, langkah-langkah apa yang harus dilakukan, seperti itu. Kemudian aduan-aduan itu kita sarankan ke bukan YLKI tetapi ada di provinsi menika ya kalau yang di Solo BPSK ya dulu, Badan Sengketa Konsumen. Gitu sekarang ya. ada di Solo kan kebetulan sudah tidak ada. Sehingga kami menyarankan ke Semarang menika ada yayasan lembaga yang menangani untuk keterkaitan kaitannya dengan sengketa konsumen seperti itu. Lah kita saat ini baru bisa mengelengkan seperti itu. Iya. Soalnya kan fakta di lapangan itu kan ada yang namanya pelaku perdagangan. Ya. Kalau saya bilang yang terselubung ya, gak enak nih kedengarannya. Apa ya, yang misal kalau orang bekerja kan mesti orang kelihatan berangkat dari rumah pagi, terus menuju suatu tempat, menghabiskan sekian waktu terus pulang gitu kan, dan orang oh ini bekerja. Tapi nyatanya orang ini kan nggak kemana-mana, tapi dia punya gudang. Nah, ini kan sudah marak, jadi menyewa suatu tempat. Tidak dibuka sebuah gerai, tetapi memang digunakan untuk gudang menyimpan komoditas yang dia jual di online. Sudah merambah ke situ nggak untuk memastikan pelaku-pelaku yang online ini bahwa sesuai rule-nya gitu loh, seperti hanya offline. Offline kan ada periodik kita datangi gitu, kita karena kan kelihatan, nampak kasat mata gitu. Apakah ini sudah terformula apa belum untuk pengendaliannya ini? Jadi untuk saat ini kebetulan juga menjadi program prioritas dari Kementerian Perdagangan. Kami kebetulan memang bidang yang kami tangani menikah baru 2 tahun ini ya. Oh gitu. Ya, ini SOTK baru ini Pak. Nah, salah satunya memang kaitannya dengan tanda daftar gudang. Sekarang setiap gudang menikah harus mendapatkan izin sebagai dalam arti tanda daftar gudang menikah. Nah, ini memang baru kita awali untuk pendataan gudang-gudang. Kami bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Gudang yang ada di Kota Surakarta ini kami datangi. Kami harus laporkan ini. Gudang ini berlokasi di mana, izinnya seperti apa. Jadi, apakah merupakan gudang yang dari perusahaan yang sudah ber-NIB ataukah belum? Ini baru dalam tahap, Pak. Ini kami pendataan ini kami lakukan memang karena yang memfungsikan bangunannya untuk penyimpanan barang menikah wajib harus mempunyai tanda daftar gudang. Nah ini kami laporkan sampai dengan titik lokasinya di koordinat berapa itu kami sampaikan sampai ke kementerian. Nah nanti di dalam itu gudang itu produk apa yang disimpan itu juga menjadi masuk dalam catatan. Nah ini memang salah satu langkah untuk melihat sejauh mana sih sebenarnya kondisi Kota Surakarta ini. Pergudangannya seperti apa, kemudian ini mendukung untuk industri atau memang untuk jasa perdagangan. Kan ini kalau nggak dikontrol, ini bisa mengganggu lalu lintas perdagangan normal gitu loh. Pak Training, ini cukup ini, ya kan? Tiba-tiba gudangnya Pak Training kalah canggih, kalah banyak stoknya dengan gudang yang nggak ber-NIB itu tadi kan. Kan rawan juga apa penyimpangan, penimbunan dan lain sebagainya itu loh ya. Karena ya ini berjalan lah ya. Yang penting ini sudah ada gerakan. Sudah harus mulai ini. Kalau kita cermati di beberapa media kan beberapa secara tidak langsung kan mensinyalir bahwa ditemukan ini di sebuah bangunan ini ternyata untuk menimbun ini. Berarti kan harus ada semacam penertiban lalu lintas orang-orang yang memfungsikan gedung ini sebagai bangunan gitu. Itu tidak. Kalau hunian kan sudah nih, tapi kalau barang itu kan belum setertib kalau hunian gitu loh. Kalau hunian ada IMB, dan ini gudang ini tanda daftar gudang ya. TDG tadi ya. TDG tadi. Ini kan saya yakin pemirsa ini
belum pernah familiar nih. Iya. Tapi beliau Bu Endang tadi mengatakan ini baru 2 tahun ya ini ya. Iya, kita kerjakan baru karena tusi kami yang kami terima kebetulan kami di posisi jabatan di bidang ini 2 tahun ini. Nah ini untuk 2023 ini kami mulai ini tahun kedua 2023 atau tahun ketiga? Kedua ya. Oh ya. Tahun pertama kemarin kami baru melayani untuk permohonan, tetapi kami sekarang sudah mulai menyisir. Menyisir ketika di linknya Kementerian Perdagangan ada titik koordinat ini untuk gudang seperti itu, kita soani, kita lihat ini sudah lengkap belum ini perizinannya. Kan bisa menggandeng aparat yang lain ya. Iya, tentunya kami nanti kami akan berkoordinasi. Tapi biasanya dengan instansi terkait di Satgas Pangan. Di situ ada TNI dan Polri kan. Ada Pak Babin dan Babinsa dan Babin Kamtib. Mas pasti banyak tahu tuh. Iya. Baik, di penghujung perjumpaan kali ini Pak Training dan Bu Endang ya, apa himbauan untuk masyarakat agar kebijakan pemerintah yang sudah diturunkan ataupun kedepannya apabila ada masukan dan juga terutama jelang Ramadan ini bisa digunakan sebijak mungkin agar nanti kualitas pasokan bahan pokok dan juga jumlah bisa mencukupi begitu. Ya, jadi gini untuk kepada masyarakat terkait dengan mau menjelang Ramadan dan Idul Fitri, yang pertama terkait stok aman dulu, dan yang kedua harus menjadi pembeli yang bijak. Jadi itulah yang harus kita pahamkan, harus kita tanamkan ya untuk kebersamaan yang ada di Kota Surakarta seperti itu. Itu Pak. Itu. Bu Endang menambahkan? Kepada masyarakat Surakarta khususnya dan masyarakat luas yang ada di Solo dan sekitarnya, himbauan kami menjelang Ramadan menika adalah untuk bisa menjadi konsumen yang smart konsumen dengan cek klik menika ketika Bapak Ibu masyarakat mengkonsumsi suatu produk menika tolong bisa dicek, dilihat dari sisi kemasannya, kemudian labelnya, kemudian izin edarnya, dan yang terakhir juga lihat kedaluarsanya. Ini untuk perlindungan bagi pribadi juga masyarakat. Karena dengan melihat, dengan cek klik ini tadi, kita akan tahu bahwa bahan makanan, produk yang kita konsumsi menikah adalah produk yang aman. Dan saya kasih PR ya, Bapak Training dan Ibu Endang. Mengapa tanggal atau expired date ED-nya ini kok susah dibaca daripada merek dan yang lainnya di kemasan? Nanti dijawab edisi berikutnya saja. Baik, terima kasih Bapak Training dan Ibu Endang atas informasinya. Semoga diberikan kesehatan agar lancar semua program-programnya. Kita jumpa di edisi mendatang untuk kita dapatkan kabar baiknya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Endang. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih Hamta TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Kota Kita pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tommy Al-Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.